Shalom, selamat pagi Bapak Ibu sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, dan salam damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus kepada Ibu Bapak dan saudara sekalian. Kita bersyukur kepada Tuhan pada pagi hari ini kita diberi kesempatan berjumpa kembali dalam sarapan rohani kita hari ini, Selasa tanggal 16 Maret 2021. Namun sebelum kita membaca serta merenungkan firman Tuhan, saya mengajak Bapak Ibu sekalian bersatu hati untuk berdoa, mohon pertolongan dan pimpinan Tuhan Roh Kudus. Mari kita berdoa. Bapa kami yang bertahta di kerajaan surga, di kesempatan kali ini kami bersyukur boleh datang menghadap hadirat-Mu yang kudus. Kami bersyukur dan berterima kasih atas kekuatan dan kesehatan Tuhan berikan, sehingga kami dapat memasuki hari Tuhan yang baru hari ini dalam keadaan selamat. Ini semua berkat kasih karunia dan anugerah Tuhan pada kami sekalian. Tuhan Yesus, sebelum kami melanjutkan segala aktivitas kami sepanjang hari ini, kami bersama-sama ingin mendengarkan sabda-Mu. Dan sebelum kami membaca serta merenungkan akan kebenaran firman-Mu, kami mohon Roh Kudus Tuhan untuk menuntun kami semua agar bisa mengerti dan menghayatinya, sehingga dapat kami jadikan sebagai dasar dan landasan dalam kami menjalani kehidupan sepanjang hari ini. Kami hamba-Mu yang diberi kepercayaan dan kesempatan pagi ini untuk memberitakan dan menyampaikan kebenaran firman-Mu dengan keterbatasan kami, dan tanpa pertolongan Tuhan Roh Kudus kami tidak dapat melakukan apa-apa. Oleh sebab itu kami mohon Roh Kudus Tuhan membimbing dan mengurapi kami agar dapat menyampaikannya dengan baik sesuai dengan kehendak Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Sang Firman yang hidup, kami berdoa dan memohon. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, renungan firman Tuhan terambil dalam bacaan Alkitab hari ini, yaitu Kitab Ayub pasal yang ke-9 ayat 14 sampai ayatnya yang ke-23, dan dilanjutkan ayat 32 sampai ayatnya yang ke-35. Demikian bunyi firman Tuhan. Lebih-lebih aku, bagaimana aku dapat membantah dia, memilih kata-kataku di hadapan dia. Walaupun aku benar, aku tidak mungkin membantah dia. Malah aku harus memohon belas kasihan kepada yang mendakwa aku. Bila aku berseru, ia menjawab. Aku tidak dapat percaya bahwa ia sudi mendengarkan suaraku. Dialah yang meremukkan aku dalam angin ribut, yang memperbanyak lukaku dengan tidak semena-mena, yang tidak membiarkan aku bernapas, tapi mengenyangkan aku dengan kepahitan. Jika mengenai kekuatan tenaga, dialah yang mempunyai. Jika mengenai keadilan, siapa dapat menggugat dia? Sekalipun aku benar, mulutku sendiri akan menyatakan aku tidak benar. Sekalipun aku tidak bersalah, ia akan menyatakan aku bersalah. Aku tidak bersalah, aku tidak pedulikan diriku, aku tidak hiraukan hidupku. Semuanya itu sama saja. Itulah sebabnya aku berkata, yang tidak bersalah dan yang bersalah kedua-duanya dibinasakan. Bila cemetinya membunuh dengan tiba-tiba, dia mengolok-olok keputusasaan orang yang tidak bersalah. Lanjutkan ayat yang ke-32. Karena dia bukan manusia seperti aku, sehingga aku dapat menjawabnya, mari
bersama-sama menghadap pengadilan. Tidak ada wasit di antara kami yang dapat memegang kami berdua. Biarlah ia menyingkirkan pentungnya daripadaku. Jangan aku ditimpa gentaran terhadap dia. Maka aku akan berbicara tanpa rasa takut terhadap dia, karena aku tidak menyadari kesalahanku. Amin. Perenungan firman Tuhan pada hari ini diberi tema Allah berkuasa atas hidup manusia. Walaupun aku benar, aku tidak mungkin membantah dia, malah aku harus memohon belas kasihan kepada yang mendakwa aku. Bila aku berseru, ia menjawab, aku tidak dapat percaya bahwa ia sudi mendengarkan suaraku. Ayub 9 ayat 15 dan 16. Bapak, Ibu, dan Saudara yang diberkati Tuhan Yesus, hubungan manusia dengan Allah sungguh dekat. Bahkan karena dekatnya, kita dapat memanggilnya Dia Bapa. Hubungan antara Bapa dengan anaknya pastilah sungguh dekat. Ketika kita meminta sesuatu kepadanya, Ia pasti akan mendengarkan setiap permintaan dan seruan hati kita. Layaknya seorang ayah yang mengasihi anaknya, begitu juga dengan Bapa di sorga yang mengasihi kita. Namun tanpa kita sadari, seringkali kita menyakiti hatinya, yaitu menyakiti hati Bapa, baik melalui pikiran, perkataan, perbuatan, bahkan dengan sikap hati kita. Kita seringkali memaksakan kehendak kita kepadanya dan hidup dengan tidak mengikuti perintahnya, padahal Dia yang berkuasa atas hidup kita. Seringkali kita tidak menyadari didikan atau nasihat yang Dia berikan bagi kita. Dia mendidik kita melalui setiap permasalahan dan persoalan yang kita alami dalam kehidupan ini. Saat kita merasa apa yang kita alami ini tidak adil, lupakah kita bahwa Allah itu adil kepada setiap manusia? Jika mengenai kekuatan tenaga, Dialah yang mempunyai. Jika mengenai keadilan, siapa dapat menggugat Dia? Sekalipun aku benar, mulutku sendiri akan menyatakan aku tidak benar. Sekalipun aku tidak bersalah, Ia akan menyatakan aku bersalah. Ayub 9 ayat 19 dan ayat yang kedua. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, Allah itu adalah Allah yang adil dan berkuasa atas seluruh kehidupan manusia. Apa yang sudah Dia tetapkan dalam kehidupan manusia, itulah yang akan terjadi, sebab tidak ada satupun manusia yang dapat mencegahnya. Ketika persoalan datang dan masalah hidup yang kita alami terasa begitu berat, tidakkah kita datang kepadanya, berseru dan memohon kepadanya? Ketika kita berseru kepadanya, Dia akan mendengarkan setiap doa kita dan pasti Ia akan menjawabnya. Karena Ia adalah Allah yang penuh kasih dan berkuasa dan sanggup mengubahkan keadaan kita. Ia adil kepada setiap manusia yang ada di dunia. Ia tidak membedakan kita karena kita semua sama di mata-Nya. Ketika kita berbuat salah, Dia pasti akan menghukum kita. Tidak mungkin Allah menghukum orang yang hidup benar di hadapannya. Seringkali manusia mengukur benar dan salah manusia yang lain menurut
pandangannya sendiri. Mungkin saja kita juga pernah berbuat demikian. Kita merasa apa yang kita lakukan itu benar dan yang orang lain lakukan itu salah. Sehingga kita merasa bahwa perbuatan yang kita lakukan pasti yang akan Tuhan balas. Namun, yang berhak menentukan benar dan salah dalam hidup manusia itu adalah Allah sendiri. Ia akan menghakimi segala perbuatan kita di dunia ini dengan adil, dan kita harus mempertanggungjawabkannya kelak ketika Ia memanggil kita. Yohanes 5 ayat 30 mengatakan, "Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Aku menghakimi sesuai dengan apa yang aku dengar, dan penghakimanku adil. Sebab aku tidak menuruti kehendakku sendiri, melainkan kehendak Dia yang mengutus aku." Bapak, Ibu, dan Saudara yang diberkati Tuhan Yesus, pastinya kita pernah merasa takut dengan orang tua kita dan akan menuruti keinginan mereka dengan menghormati dan mengasihi mereka. Jika kita saja merasa takut dengan orang tua kita, bagaimana dengan Allah yang berkuasa penuh atas hidup kita? Ia adalah Allah yang adil, penuh kasih dan berkuasa atas hidup kita. Apapun yang terjadi dalam kehidupan kita sudah Dia tetapkan, dan tidak ada seorang pun dapat menghentikannya, sebab kita ini adalah kepunyaan-Nya. Takutlah akan Dia dan kasihilah Dia dengan segenap akal budi kita dan dengan segenap hati kita. Ia mampu mengubahkan dan memulihkan kehidupan kita dengan kuasa-Nya. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di sorga, terima kasih pada pagi hari ini kami telah mendengarkan sebagian daripada firman-Mu. Biarlah firman ini dapat tertanam di setiap hati kami yang mendengarkan, dan firman ini dapat menjadi pertolongan dalam kami menjalankan kehidupan kami. Berkati terus mereka yang mendengarkan, supaya mereka tetap selalu rindu untuk mendengarkan firman. Buat hamba-Mu yang sudah menyampaikan firman Tuhan, kami mohon berkati lebih lagi dan berikan kesehatan selalu, agar di setiap kehidupannya lebih lagi rindu untuk menyampaikan firman-Mu dimanapun berada. Pakai terus hamba-Mu ini Tuhan, supaya dapat menjadi berkat untuk banyak orang. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Demikian renungan firman Tuhan kita hari ini. Selamat berkarya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.